Kali ini kita bahas kaum tertindas Kabupaten Tangerang, teman-teman. Kabupaten Tangerang nih wilayah termiskin nomor 3 di Provinsi Banten, yang berturut-turut selalu ada di jajaran klasemen 3 teratas, teman-teman. Loh, kok bisa sih? Padahal kan Kabupaten Tangerang itu banyak pabrik loh, dan disupport swasta, antara lain Sumarekon, BSD, dan Citra Raya. Jelas semua itu berdampak karena banyaknya permainan licik, teman-teman, dari tangan-tangan oknum di wilayah pembangunannya. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih nih buat akun Twitter Bung Madin yang udah buka topik ini dan banyak juga diulas kembali oleh beberapa media. Oke, jadi karena gue tinggal di Banten, teman-teman, gue pun sering nih ke kawasan Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang gak usah heran lah kalau banyaknya tronton, truk, sampai kasus kecelakaan. Sampai banyak yang bilang kalau lewat Kabupaten Tangerang siapin nyawa di dalam kantong. Apalagi kalau tengah malam. Gila, cok, gelap banget, bos. Anehnya Kabupaten Tangerang itu tetangga dari Jakarta, kok bisa sih seburuk ini fasilitasnya? Kasus banjir, jalan rusak, sampai jalan berlumpur aja ada di Kabupaten Tangerang, teman-teman. Jangan harap dapat penerangan kalau nggak ada rumah warga ataupun orang jualan di pinggir jalan. Kasus kemiskinan, kasus penyakit, kasus kecelakaan udah nggak main-main deh di sana. Tapi tunggu nih, coba deh kita ulas dari pembahasan Bung Madin di Twitter, teman-teman. Dimana Bung Madin ini bilang bahwa di Kabupaten Tangerang banyak kasus sengketa lahan buat pembangunan. Kita sebagai masyarakat Banten atau provinsi lain juga pasti udah paham sih ya, maraknya kasus sengketa lahan di Indonesia. Tapi di Provinsi Banten, khusus sengketa lahan ini udah kayak makanan sehari-hari, teman-teman. Bahkan di wilayah Tangerang Utara, tepatnya di Kosambi, Teluk Naga, Paku Haji, pusatnya oknum mafia tanah. Kutip dari hasil survei Bung Madin, warga di sana dipaksa harus menjual tanah dengan harga 90.000 per meternya, teman-teman. Dan permainannya adalah mereka ini bersekongkol nih dengan para jawara-jawaranya. Jadi rakyat yang manut aja karena dapat ancaman hukum dan hal lainnya. Banyak warga Kabupaten Tangerang yang jadi kaum tertindas, teman-teman. Perampasan hak dan lemahnya dukungan hukum. Seakan mereka menjadi domba yang dituntut untuk mengikuti alur permainannya dari para oknum tangan-tangan licik di balik kalimat pembangunan. Coba aja kalian bisa bayangin kan miliaran sampai triliunan rupiah di balik pembangunan swasta, tapi nggak sebanding dengan keadaan di Kabupaten Tangerang, teman-teman. Kasus ini semakin marak nih pas adanya mega proyek PIK 2. Ya, siapa sih yang nggak tahu PIK 2, area yang bakal jadi metropolitan dan punya mega proyek mewah, teman-teman. Yang pembangunannya sampai tembus ke area Kronjo, Kabupaten Tangerang. Bahkan Kabupaten Tangerang aja, teman-teman, para oknum kadesnya udah kayak dinasti loh. Sampai harus bayar 2 miliar cuma buat jadi kades. Terus kalau udah bayar dan jadi kades gimana? Ya kalian tahu lah jawabannya kan, mereka bakal putar otak buat balikin modal. Maka dari itu wajar nih kalau dana desa pun dikorupsi karena mahal jadi kades. Terus sekarang warga Kabupaten Tangerang harus berharap ke siapa kalau beberapa oknum kades aja, orang yang harusnya kita percaya buat pembangunan desa malah ikut bermain. Mau percaya ke bupatinya? Ya kalian pasti tahu lah jawabannya kan. Ahmed Zaki Iskandar, teman-teman, Bupati Tangerang, anak dari Ismet Iskandar, orang yang paling berperan penting di Kabupaten Tangerang. Bahkan beliau ini disegani loh oleh para jawara di sana. Maka dari itu nggak heran nih kalau anak dan dinasti keturunan